Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan pokok, paragraf padu, dan membuat ringkasan. Anak-anak, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya, Bu Guru mau mengingatkan kembali tentang pengertian gagasan pokok atau gagasan utama. Gagasan utama adalah pokok pemikiran utama suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kita coba baca bareng-bareng bacaan di bawah ini ya, dengan judul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Gagasan pokoknya itu, Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sedangkan gagasan pendukungnya itu ada 5. Yang pertama, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumah Edo. Yang kedua, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Yang keempat, Udin dan Beni membawa benang kasur. Dan yang kelima, mereka siap bekerja sama melakukan. Kita coba menentukan kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada bacaan yang berjudul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Kita baca bareng-bareng ya. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Gagasan pokoknya itu, saat percobaan akan dimulai, terdengar azan. Kemudian gagasan pendukungnya itu ada 6. Yang pertama, Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Yang kedua, teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Yang ketiga, Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin. Yang keempat, meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Yang kelima, Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Yang keenam, mereka selalu menghargai satu dengan yang lain. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang paragraf padu. Ada yang tahu paragraf padu itu apa? Paragraf padu merupakan paragraf yang kalimat-kalimatnya tersusun secara logis dan serasi. Sedangkan paragraf itu sendiri merupakan bagian dari sebuah karangan yang terdiri atas beberapa kalimat. Paragraf yang baik itu terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama.
Paragraf dapat disusun berdasarkan kalimat acak. Kalimat acak itu sendiri adalah kalimat lepas yang dapat dijadikan sebagai paragraf. Dari kalimat-kalimat acak tersebut, kita dapat menyusun paragraf deskripsi, eksposisi, argumentasi, maupun narasi. Anak-anak, ada beberapa langkah yang perlu kalian perhatikan ketika hendak menyusun paragraf padu. Yang pertama, pilihlah tema atau topik yang akan dibahas dalam paragraf. Yang kedua, buatlah kalimat utama yang memuat ide pokok atau masalah yang akan dibahas dalam paragraf. Yang ketiga, letakkan kalimat utama tersebut di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Letak kalimat utama ini tergantung jenis paragraf apa yang hendak dibuat. Bisa deduktif, induktif, atau deduktif-induktif. Yang selanjutnya, buatlah beberapa kalimat penjelas yang menghubungkan kalimat utama. Hubungkan antar kalimat dengan konjungsi atau kata hubung intra kalimat dan antar kalimat. Dan yang terakhir, membaca keseluruhan paragraf yang telah disusun. Perbaiki apabila ada kalimat yang belum padu dengan kalimat lainnya. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang membuat ringkasan. Ada yang tahu pengertian ringkasan itu apa? Ringkasan merupakan kegiatan menyusun berbagai gagasan atau intisari dari suatu karangan yang panjang menjadi bentuk yang lebih pendek, akan tetapi tidak mengubah gagasan utama atau teks aslinya. Coba perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Jadi, naskah asli itu bisa dibaca sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Selanjutnya, kamu harus mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Kemudian, mengetahui maksud dan sudut pandangan penulis naskah asli. Langkah yang kedua itu mencatat gagasan utama. Yang perlu diperhatikan itu kalian harus membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Kemudian menggunakan gagasan pokok untuk menyusun ringkasan. Langkah yang ketiga, gunakan kalimat baru. Untuk menggunakan kalimat baru, kalian harus menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Kemudian menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Selanjutnya, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Dan yang terakhir, kalian harus menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Langkah yang terakhir itu ketentuan tambahan. Ketentuan tambahan itu dilakukan untuk menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Kemudian meringkas kalimat menjadi frasa. Frasa menjadi kata. Frasa itu sendiri adalah gabungan atau pengelompokan dari 2 kata atau lebih, namun tidak bisa membentuk kalimat sempurna. Oleh sebab itu, tidak mempunyai predikat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.